Bismillahirrahmanirrahim. Allahu barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataija fikri li arbabil hijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du faqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni bil ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Akhinal kiram ta'diman wa takriman, para santri dari Temboro berikut dengan jemaah yang lain yang menyertainya. Alhamdulillah kita dipertemukan, kita disampaikan. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang menjadi asbab Allah Ta'ala menghadirkan ampunan bagi setiap dosa yang kita perbuat, bahkan ampunan bagi dosa yang telah menjadi nikmat, karena betapa sulitnya menaubati dosa yang telah menjadi nikmat. Akhinal kiram ta'diman wa takriman ila ustaduna ridwanullah beserta dengan seluruh santri yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa kepada jemaah sekalian, para muhibbin, para hadirin, para salikin rahimakumullah, memuji dan bersyukur atas setiap karunia yang Allah hadirkan. Kenapa selalu diingatkan tentang karunia? Karena kita ini gak bisa apa-apa. La tufrihu qatta'atu barazan minka. Janganlah kalian bergembira karena ketaatan yang kalian perbuat. Wafrah biha barazan minallahi ilaika. Boleh kita berbahagia, tapi bukan atas ketaatan, bukan atas pencapaian. Kita diperbolehkan berbahagia karena dipilih oleh Allah untuk berbuat taat. Sehingga ketaatan yang sampai detik ini istiqomah itu diistiqomahkan. Sehingga dakwah yang sampai detik ini bertahun-tahun, entah berapa ribu kalimat yang terucap, entah berapa kali lisan ini dibasahi dengan dakwah bil hal bil qaul, apapun dakwahnya, wafrah biha barazan minallahi ilaika, seluruhnya karena kehendak dan anugerah dari Allah. Jika kita merasa bahwa ketaatan, kehebatan dari lisan atas penyampaian suatu ilmu, berbangganya atas ketaatan itu adalah kemaksiatan. Inilah gambaran di masa yang disampaikan oleh Syekh Amin Al-Qurdi, bahwa ada orang-orang yang ketika mereka pulang di hadapan Allah dengan begitu bergembiranya, merasa bahwa amal-amal dari manifestasi perjuangan dunianya itu sampai kepada Allah. Tapi ternyata kata Allah, fahuwa kadzabta, Anda berdusta. Jerih payahmu, dakwahmu, keringatmu itu bukan untukku, tapi itu hanya sebatas untuk pujian daripada jerih payahmu sendiri. Maka pada malam hari ini mari kita sama-sama sejajarkan, sama-sama kita hadirkan hati beserta dengan Allah, hudurul qalbi ma'allah, bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang lemah. Jika kita mengaku sebagai hamba, coba Bapak Ibu sekalian, apakah kita lantas menjadi orang yang pantas disebut hamba? Sementara hamba itu sami'na wa ata'na.
Setiap perintahnya diindahkannya, setiap larangannya dijauhinya. Mari sama-sama kita lebih menyelam ke dalam, melihat siapa diri ini sebetulnya. Apa kemampuan yang telah ada? Nggak ada. Karena keberadaan kita, keberadaan yang diadakan. Dalam kaidah tauhid, setiap yang ada, adanya hasil diadakan, dia akan tiada. Dan setiap yang ada hasil diadakan terus tiada, sejatinya itu tidak ada. Jadi hakikatnya kita itu tidak ada. Inilah pada puncaknya para kekasih Allah seringkali melihat segala sesuatu Allah. Inilah pada makom di mana seseorang tidak melihat dirinya, saking kerdil adalah akbarnya Allah. Yang terlihat itu rahmannya Allah, yang terlihat itu rahimnya Allah. Maka mari kita sama-sama bergembira karena malam ini Allah pilih. Allah pilih untuk bersama menghadap kepadanya, untuk bersama mencicipi jamuan dari Allah. Pertemuan ini adalah jamuan dari Allah. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwan. Fa'alafa, Allah mengikatkan kita pada malam hari. Baina qulubikum, antara hati kalian. Dan aku jadikan binikmatihi ikhwan, persaudaraan yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana persaudaraan itu menjadi satu kenikmatan? Ketika dibingkai dengan hati yang merasa tidak layak menerima kenikmatan dari sang pemberi kenikmatan. Inilah leburnya seorang hamba. Maka para ulama, para fuqaha menyatakan masyiwallahul batin, diduanya Allah itu batin, yang kekal itu Allah. Sehingga inilah yang akan menjadi langkah futuhnya Islam di akhir zaman, ketika seseorang tidak merasa gagah dengan benderanya, tapi ketika seseorang merasa hina di hadapan Tuhan. Inilah yang akan Allah persatukan. Fa'asbahtum, menjadi sahabat, menjadi kebaikan setiap pertemuannya. Hilangnya keakuan, tapi yang ada adalah kenikmatan. Nikmat yang mana? Nikmat yang Allah persatukan. Semoga bersatunya kita malam ini karena bersatunya dari izin Allah Ta'ala. Semoga langkah-langkah kita ke depan menjadi langkah yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Salawat teriring salam semoga selalu dan senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad, kepada keluarga tercinta, kepada para sahabat setia, kepada para ulama selaku pewarisnya yang membawa, mengemban, mengestafetkan risalah yang mulia dari baginda yang mulia sampai kepada kita yang hina. Kenapa saya katakan yang hina? Karena di awal kita sepakat kita ini makhluk Allah yang, bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah sang pemilik kemuliaan menghadirkan agama yang mulia, dibawa oleh baginda yang mulia, diestafetkan kepada para ulama yang mulia, disampaikan kepada kita yang hina. Secara logika kita ini tidak layak mendapatkan jamuan Islam. Tapi kenapa Allah takdirkan? Inilah Allah dengan rahmatnya, inilah Allah dengan kasih sayangnya. Tak banyak yang Allah inginkan. Allah hanya ingin kita pulang sebelum kepulangan kita yang sebenarnya. Itu saja. Karena kepulangan kita nanti bergantung sejauh mana hati ini berpulang. Ar-ruju'u ilallah. Maka Sayyid Ibnu Athaillah pernah mengingatkan kita di dalam hikamnya, min alamatin najhi fil nihaya ar-ruju'u ilallahi fil bidayah.
Orang yang sukses dalam perspektifnya para ulama, orang yang sukses di hadapan Allah Jalla wa'ala adalah orang yang arruju ilallah fil bidayah. Dia yang kembali kepada Allah fil bidayah saat permulaan. Melangkahnya hatinya arruju ilallah, datang ke majelisnya arruju ilallah, musibahnya arruju ilallah, kenikmatannya arruju ilallah. Sehingga setiap dalam perspektif kehidupannya fi kulli lamhatin, dalam setiap tarikan napasnya seluruhnya ada Allah. Allah yang menjadikan dirinya baik, Allah yang menjadikan hadirnya kesabaran. Maka berangkatlah dari kehinaan, sehingga orang yang hina itu akan membutuhkan kekuatan, sementara tidak ada kekuatan kecuali dari sang pemilik kekuatan itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah degradasi yang terjadi hadirin pada umat Islam kekinian. Kita sering terjebak pada wilayah angka, padahal Allah itu menyuguhkan rasa di balik angka. Dari Temboro ke sini tentu ada angka. Berapa jam itu berbicara angka. Berapa rupiah berbicara angka. Celaka jika sampai sini kita berharap angka. Karena angka sudah ditempuh, angka sudah dikorbankan, maka tidak ada harapan bagi orang yang beriman kecuali mendapatkan jamuan rasa. Rasa ditatap oleh Allah, rasa penuh dengan perhatian Allah, rasa betapa diri ini kerdil di hadapan Allah. Maka dari rasa kehinaan ini, semoga saat nanti kita dikumpulkan Allah Ta'ala di masyarnya ada pada ridhonya. Dan semoga saat baginda Nabi mencari umatnya, saat begitu ribuan bahkan miliaran umat berteriak menyatakan dirinya sebagai umat baginda Nabi, semoga sang Nabi melirik dan mengakui, bahkan memboyong kita menjadi bagian orang-orang yang mendapati jamuan dari kenikmatan syafaatul uzma daripada. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teringat andai harus meminjam kepada bahasa baginda Rasulullah SAW mengungkapkan satu fadilah di hadapan para sahabat. Setidaknya bahasa ini bahasa yang akan membuat termotivasinya kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Baginda Nabi di hadapan sahabatnya, beliau mengatakan, la yaqudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah. Tidaklah kalian berkumpul yazkuruna Allah, dan kalian berzikir kepada Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali Allah akan menurunkan, Allah mendelegasikan para malaikat. Lalu kemudian para mufassir menjelaskan bahwa malaikat yang dimaksud baginda Nabi adalah malaikat sayyar, yang Allah berikan hanya satu tugas saja. Dia turun ke bumi, hadir di majlis-majlis zikir, di majlis yang hati dan pikiran orang yang duduk di sana tertuju kepada Tuhan. Malaikat ini bernama malaikat sayyar. Ialah yang akan mendengarkan setiap doa-doa langitan. Ialah yang akan mengaminkan dari setiap gemuruh jiwa kehausan, sehingga ditembuskan ke hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka beruntung orang yang dipilih Allah untuk berkumpul atas nama Allah, untuk berkumpul belajar membangun cinta kepada sang pemilik cinta, Allah Azza wa Jalla. Wa khasyat alaihimur rahmah. Yang kedua, kata baginda Nabi, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada siapapun
yang istiqomah mudawamah di majlis zikir. Allah menghadirkan rahmat satu kondisi batin yang siap menerima jamuan, baik itu jamuan yang pahit, baik itu jamuan yang manis, baik itu kekecewaan, baik itu kegembiraan, apapun itu, ia akan pada satu kondisi hatinya bergembira karena pahit atau manis ini semua dari Allah yang telah menyayanginya. Wa anzalat alaihimus sakinah, Allah akan menghadirkan ketentraman di dalam batinnya. Bukankah ini yang seringkali yang kita cari? Orang kemana-mana mencari ketentraman, orang kemana-mana mencari ketenangan. Ada orang yang merasa tenang ketika harus memiliki mobil. Setelah memiliki mobil, ternyata dia tidak mendapati ketenangan. Di Tangerang, salah satu asatidah, dia memiliki tetangga yang mobilnya berjejer, ada 7 mobil mewah, tapi sang pemiliknya diharamkan oleh dokter pribadinya untuk menaiki mobil. Kenapa? Karena saat sang juragan menaiki mobil, gejolak nafsunya itu menggelora. Karena setiap dalam perjalanan seringkali ada ketidakbersesuaian, baik itu macet atau tiba-tiba ada yang nyali. Nah, seringkali ngedrop kesehatannya. 7 mobil yang ia miliki, tapi dirinya diharamkan memakai mobilnya. Siapa yang menikmatinya? Sang ustadz lah yang menikmatinya. Ada orang dengan gaji 30 juta, tapi ia memilih resign. Hari ini dia berjibaku, yang tadinya gajinya 30 juta, ia hanya mendapatkan gaji hari ini 5 juta. Saya tanya, kenapa engkau meninggalkan 30 hanya untuk 5? Bukan tentang angkanya, tapi tentang rasa nyamannya. Daripada saya harus berdrama berhari-hari, dalam seminggu, sebulan, bertahun-tahun, 30 juta tidak ada apa-apanya untuk membeli ketenangan di dalam hatinya. Ia memilih untuk meninggalkan. Maka apa kabar dengan kita yang andai dunia menjadi tujuan? Apa kabar dengan kita yang merasa kebahagiaan itu berada pada angka? Niscaya angka ini adalah hanya sebatas sarana saja. Maka banyak umat Islam yang terjebak dengan rupiah. Hari ini tak jarang kita merasa ahli surga karena banyaknya angka derajat yang Allah berikan, yang Allah janjikan. Misal dari sholat berjamaah, ada yang terjebak dengan berjamaahnya, dia mengalihkan dari 27 derajat dengan hitungan tahun sujudnya, sehingga saat dia bertemu dengan orang yang tidak sholat berjamaah, dia merasa lebih mulia ketimbang dia yang tidak berjamaah. Lagi-lagi tentang angka orang terjebak. Padahal angka ini hanya sebatas sarana agar kita mendapatkan rasa di balik angka itu sendiri. Wa anzalat alaihimus sakinah. As-sakinah itu ketenangan. Pertanyaannya, di manakah letak ketenangan? Di dalam hati. Hati inilah yang mendeteksi rasa. Hati tidak mendeteksi angka. Angka itu pada wilayah rasionalitas, angka itu pada wilayah akal saja. Bukan berarti kita tidak boleh mengindahkan angka, karena angka ini adalah sarana, adalah jalan. Jika dianalogikan kepada duren, angka itu ibarat dengan kulit duren. Maka siapapun yang memakan duren dengan kulitnya, selamat datang kecewa, selamat datang ratapan tangisan, selamat datang nangis berdarah-darah. Tapi andai kita tidak terjebak dengan angka, dibuka di balik angka ada duren penuh kenikmatan. Maka sujud itu hari ini kita harus berhijrah dari angka menuju rasa. Jangan lagi kita berpikir tentang 27 derajatnya,
Tapi bagaimana Allah memilih kita dari miliaran yang Allah ciptakan, kitalah salah satunya yang dimampukan bersujud kepadanya. Maka jamaah sekalian, pertemuan ini tidak ada harapan kecuali hati tersadar bahwa betapa karunia Allah itu sangatlah luar biasa. Wa zakarallaha fima indah. Di penghujung hadis ini kata baginda Nabi, maka barang siapa yang hadir di majlis zikir, yang hadir zahiran wa batinan, kata baginda Nabi, mereka adalah orang-orang yang akan Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Bukankah ketika kita bertemu dengan orang hebat saja sudah merasa bangga? Sampai ingin berfoto bersama, sampai fotonya dicetak, bahkan dipublikasikan, saking bangganya. Bayangkan hadirin, andai kita dibanggakan itu bukan oleh makhluk, bukan oleh makhluk, tapi Allah yang membanggakan di hadapan para malaikatnya. Betapa bagi seorang hamba yang beriman, ini adalah kenikmatan yang tidak pernah bisa dikonversi dengan berapapun angka yang kita miliki. Maka jamaah sekalian, saya secara pribadi mengajak hudurul qalbi ma'allah. Mari kita sama-sama menghadirkan hati beserta dengan Allah. Karena jasmani ini telah menemukan kenikmatannya, maka mari kita bermujahadah menemukan kenikmatan untuk batin. Ada wilayah ruh yang sejatinya terdolimi. Ketika ruh ingin taat, tapi yang terjadi kita malah bermaksiat. Sehingga yang babak belur paling menyakitkan itu bukan babak belur fisik, tapi hati yang babak belur. Saat hati ingin bertawajuh, ingin bertemu dengan sang pemiliknya, kita malah mengubur keinginannya, kita malah mengikuti keinginan nafsu syahwat kita sendiri. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin, asal dari setiap kemaksiatan, wa ghaflatin, setiap kelalaian, ar-ridho anin nafs. Permasalahannya satu, karena diri ini sering ridho kepada nafsu. Jadi ridho itu terbagi dua. Ada orang yang mengejar ridho Allah, lantas ia mendapatkan keselamatan. Ada orang yang mengejar ridho nafsunya, lantas ia mendapatkan kemurkaan. Ridho itu menerima, sehingga ketika nafsu ingin maksiat, hati tidak menjegalnya. Itulah keridoan yang membuat Allah murka. Satu kali kita meridoi, dua kali. Bayangkan hadirin, jika bertahun-tahun terjadi, betapa babak belurnya hati ini. Dipukul mundur dari setiap keinginan syahwatnya, sehingga setiap hadir surat cinta dari Allah tidak pernah diindahkannya. Bagaimana mungkin dia bisa mengindahkan surat cinta dari Tuhannya, sementara mata hatinya saja buta? Dan bagaimana mungkin orang yang buta bisa membaca? Inilah yang hilang. Maka kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah, demi Allah aku jadikan kalian dari rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian itu tidak tahu apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a, Allah berikan modal as-sam'a, telinga dan pendengarannya, wal absar, mata dan penglihatannya, wal afidah. Al-afidah ini adalah jama' dari fuad. Di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, beliau membagi bagian lapisan ini pada 3 bagian. Pertama ada lapisan sodrun. Lapisan permukaan paling awal itu sodrun.
Maka ada doa langitan yang seringkali kita bacakan, bahkan sering para mubalik membacakan sebelum ia bertabligh. Rabbi shrahli sodri ay as-sodrun. Ini lapis pertama. Yang kedua, lapisan itu namanya kolbun. Jika sodrun adalah tempat mendeteksi keislaman, yang kedua ada wilayah kolbun. Kolbun itu keimanan. Hadirlah satu kata yang indah, al-imanu fil kolbi, bukan fi sodri, fil kolbi. Bahasa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrahli sodri, itu yang nampak. Sodrun itu meminta kepada Allah itu diberikan kemudahan berbicara, berdakwah. Ini yang nampak. Jadi sodrun itu ada di lapisan awal. Yang kedua ada lapisan namanya kolbun. Yang ketiga ada lapisan fuad. Fuad inilah yang akan mendeteksi keihsanan. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Beribadahlah kalian sekalian seakan-akan kalian melihat Allah. Wa illam takun tarah, bagaimana ya Rabb andai saya tidak bisa melihatmu dalam seluruh aktivitas? Fa innahu yarah, maka meyakininya ini adalah pada bagian fuad, meyakini perbuatan kita. Inilah yang hilang pada umat Islam. Ilmu digali tapi nutrisi bagi fuad dihindari. Yang terjadi berislam tapi tidak bertuhan. Yang seperti apa yang tidak bertuhan? Tidak merasa diperhatikan oleh Allah. Jangankan diperhatikan Allah, hadirin, saat kita sadar diperhatikan kamera, berbenah atau tidak? Berbenah, karena sadar ada kamera. Jika hati tidak sadar diperhatikan oleh Allah, sepanjang itu pula kita tidak akan berbenah. Bagaimana cara kita berbenah? Yang pertama adalah lebur setiap dosa dengan istighfar. Imam Al-Ghazali menyebutkan al-istighfar ma'at taubah. Tidak hanya beristighfar, tidak hanya membasahi lisan dengan bacaan istighfar, tapi antarkan hati ma'at taubah, beserta dengan taubat. Apa samrohnya? Apa buahnya? Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hamin farajah wa min kulli dzikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seorang ahli taubat itu setidaknya ia akan mendapatkan samroh. Apa samrohnya? Allah menghadirkan kebesaran hati dalam himpitan kehidupannya. Yang kedua, Allah menghadirkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, Allah menghadirkan rezeki yang tidak pernah terprediksi olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa dibersamai Allah di dalam ketaatan, diingatkan Allah melalui wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui wasilah para ulama pewaris yang mengingatkan kita lahir beserta batin kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.